dokter bilang, "Bu, ini semuanya 6 orang ini, ibu termasuk ibu ini positif ya, Bu." Kalau saya tiba-tiba meninggal, bagaimana dengan anak-anak masih kecil-kecil? Itu ketahuan dari kantor bahwa ada yang sudah positif. Terus saya udah mulai mual, pusing. Mama saya itu kok udah mulai batuk gitu. Mama kan saat ini kondisi usianya udah 69 tahun ya. Anak saya Joy yang pertama itu kok Joy udah demam. Ternyata kita semua satu keluarga positif. Kita berdua, anak 3 dan 1 ibu mertua. Kita benar-benar nggak bisa tidur gitu. Jadi suasananya tuh udah beda gitu. Tiba-tiba tuh papa bangun, bilang sesak napas gitu. Itu yang bikin saya kaget gitu. Ada kekhawatiran yang dalam lah, itu pasti ya. Takut saya pergi, papanya pergi, terus saya mikirin mama saya, anak-anak saya itu nanti gimana gitu loh. Misalnya kalau saya tiba-tiba meninggal, bagaimana dengan anak-anak masih kecil-kecil, dengan keluarga, dengan istri. Jadi ketakutan itu muncul kadang-kadang ketika sesak, pakai oksigen. Ini gimana ya, saya harus bawa suami saya nih. Kalau suami saya terus-terusan begini, kondisinya bisa turun gitu. Kalau suami saya nggak ketolong, ini gimana mama saya, anak-anak saya. Akhirnya saya nekat aja, maksudnya saya bisa kok, kondisi saya kuat. Saya setirin suami saya buat pergi ke rumah sakit. Papa di mobil udah mulai Agak sesak gitu loh. Terus itu puji Tuhan bahwa kita masih bisa dapat fasilitas rumah sakit. Tapi yang lain keluarga sih masih boleh isolasi mandiri. 3 hari pertama itu batuknya tambah parah dan nggak bisa tidur. Bisa sampai subuh jam 4 pagi, jam 3 pagi nggak bisa tidur gitu, sepi. tiba-tiba si Papa Joy langsung WA, "Mas, sepertinya aku nggak kuat deh ini sekarang. Aku stres nih di dalam karena kiri kanannya itu kan semuanya tuh kena COVID. Kondisinya juga semuanya sudah parah dan kebawa dong sama mentalnya." Tante saya pas banget nelpon saya gitu. "Mama Joy, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu bimbang. Itu udah di tangan dokter, itu udah jalan terbaik dari Tuhan. Ini udah jalannya papanya Joy buat di rumah sakit, buat dirawat. Kamu yang sekarang pulang ke rumah, kamu yang handle anak-anak sama mama. Kita itu harus kuat, kita harus hadapin gitu." Seperti biasa kami setiap malam itu bersama anak-anak gitu, kami selalu berdoa bersama, membaca firman Tuhan. Kemudian kita bikin memuji Tuhan, itu selalu kami lakukan setiap malam dan bergantian memimpin doa. Nah, pada saat itu anak saya nomor 2, Jocelyn, entah kenapa pas malam itu dia bilang, "Mama, aku punya mau baca firman Tuhan." Aku buka ayat seperti ini, diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Itu langsung saya oke, berarti inilah kekuatan saya gitu, inilah kekuatan anak-anak ini selama ini gitu. Malam itu tuh kita udah semangat, walaupun beberapa hari terakhir itu kita udah tidak nafsu makan sama sekali. Puji Tuhan juga itu besoknya seperti ada suatu kekuatan ngejalanin hari gitu. Jadi saya susah tidur. Jadi orang lain itu satu kamar tuh udah pada ngorok. Saya jam 3, jam 2 itu kadang-kadang yang terjadi adalah dialog dengan diri sendiri. Kadang-kadang jadi berdoa, berdialog dengan Tuhan.
apa ada yang salah dengan saya Tuhan gitu kan. Mungkin saya udah terlalu jauh dengan Tuhan. 3 hari pertama itu sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, ini kenapa kok bisa kena gitu. Karena kita sudah berhati-hati, tetap udah protokol kesehatan. Pada masuk hari keempat mulai pasrah kepada Tuhan, banyak berdoa. Ada suara yang menguatkan lah, gak apa-apa, jalani aja, kuatkan. Tuhan pasti menyertai lah, pasti bisa lalui ini dan akan kembali lagi kepada keluarga. Itu dari situ saya merasa, oh ini bisa, dengan penyertaan Tuhan ini pasti bisa dilalui. Saya tidak mau menangis dan tidak akan marah sama Tuhan, karena saya sudah bersyukur di kondisi kami, walaupun Papa harus masuk ke itu udah merupakan yang terbaik. Pada saat bulan Juli itu kan sedang tinggi-tingginya COVID, udah paling susah dapat rumah sakit gitu loh. Ini kan udah jalannya Tuhan gitu. Papa bisa dapat rumah sakit, pasti bisa gitu ngelalui ini. Karena saya punya prinsip bahwa saya tidak akan menyerah gitu loh untuk melakukan sesuatu apapun, tapi saya tetap berserah hanya kepada Tuhan gitu. Mama pun yang usia 69 tahun itu saya lihat fisiknya kuat gitu. Anak-anak juga semuanya kuat. Itu yang bikin saya semangat. Kita jadi lebih menyadari bahwa Tuhanlah segalanya. Walaupun kita punya kemampuan, punya kekayaan, punya kepintaran, larut dalam kesibukan itu, lupa berdoa, lupa berserah diri kepada Tuhan. Akhirnya pada saat itu kita tersadarkan bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan mau, nggak mungkin kita menolaknya. Saya bilang sama anak-anak, Tuhan udah kasih kita kesembuhan seperti ini loh sekarang kita. Terus sekarang nggak perlu Mama panggil lagi untuk ayo kita doa, kita jam sekian harus Mama panggil, tapi kalian harus udah datang jam segini, kita duduk bersama, kita sudah bawa Alkitab, masing-masing udah siap apa yang harus kita lakukan. Itu yang anak-anak sendiri udah melakukan perubahan seperti itu gitu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan.